Halo, perkenalkan saya Emre Fikrinanda yang ingin menjelaskan dari hasil tesis PT saya yang berjudul Pengembangan dan Evaluasi Kelayakan Aplikasi Foto Virtual 3D Classroom di Universitas XYZ. Kurang lebih tantangan online learning ini bisa menjadi halangan ya bagi universitas online learning karena banyak mahasiswa malas karena saat pembelajaran itu tidak open cam, dan juga karena Universitas XYZ ini menerapkan online learning, jadi hal ini juga berpengaruh bagi universitasnya. Dan juga mengapa sih diterapkan virtual 3D Classroom? Karena virtual 3D Classroom ini membuat pelajaran lebih interaktif dan menarik. Seolah-olah membuat kita itu berada di ruangan, padahal itu hanya bentuk virtual saja. Nah, buat dalam bentuk 3D. Jadi seperti seakan-akan kita ada di dunia game tapi sambil belajar. Nah, kurang lebih perumusan masalahnya adalah satu, saya peneliti ingin tahu nih bagaimana cara membuat virtual 3D Classroom menggunakan SDLC. Ya, bagaimana caranya menerapkannya, dan juga apakah kelayakan dan efektivitasnya, dan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan aplikasi virtual di Classroom. Dan juga penelitian ini akan memberikan evaluasi proses pengembangan aplikasi pengelolaan sistem. Penelitian ini akan berfokus ke salah satu aplikasi yang akan dikembangkan, yaitu virtual di Classroom. Dan juga virtual di Classroom ini digunakan oleh dosen dan mahasiswa online learning untuk LMS, Universitas XYZ, dan dalam menjalankan perkuliahan. Dan pihak yang diamati adalah mahasiswa, dosen, tim jurusan, dan termasuk IT. Pengembangan web-based aplikasi ini bertujuan untuk apakah aplikasi ini bisa dikembangkan virtual reality classroom ini dalam untuk pembelajaran, dan juga mengevaluasi kelayakan dan efektivitas penggunaan virtual reality classroom, dan juga menilai penerimaan kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan virtual reality classroom. Manfaatnya virtual reality classroom dapat diimplementasi web-based application dan juga membantu mahasiswa dan dosen menjadi pembelajaran virtual reality classroom, memberikan kemudahan kepada mahasiswa dan dosen untuk bertemu langsung secara virtual, memberikan wawasan tentang keunggulan kelemahan dari kedua platform. Nah, di sini virtual reality classroom, di sini ada eh, penelitian terdahulu ya. Ini saya ambil referensinya. Di sini ada literatur review. Aplikasi ini dikembangkan ide-idenya dari penelitian dahulu nih, seperti ini. Dan juga terakhir, menerapkan aplikasi virtual reality classroom ini menggunakan metode waterfall. Di sini kita akan penelitiannya, dan kuesioner ini akan digunakan oleh di bagian testing yang akan diolah oleh menggunakan metode TAM. Ini waterfall metode, dan mengingat tadi testing ini menguji kelayakan beserta mengisi kuesioner tadi. Dan juga ada juga nih metode TAM, yaitu perceived is to use, perceived usefulness, attitude towards using, dan behavior intention to using. Jadi ada 5 hipotesis nih. Di sini ada juga tampilan virtual reality classroom itu bagaimana. Di sini use case diagram. Di sini ada virtual reality classroom arsitektur. Tampilan arsitektur dari virtual reality itu seperti apa. Pengumpulan data ini digunakan untuk mengolah datanya, itu diambil datanya dari mana. Dan di sini ada 3 ini menggunakan kualitatif atau wawancara wawancara dan observasi ya, menggunakan meeting gitu. Dan juga dosen, mahasiswa lebih ke kuesioner. Ini tampilannya, di sini tampilan hasil, dan juga di sini ada bagian back end-nya, tampilan kita sebut load test-nya ya, formanya kayak gimana. Dan juga di sini ada tampilan hasil dari aplikasi. Di sini ada hasil kuesionernya, TAM, dan di sini salah satunya ditolak ya, yaitu hipotesis 5. Ya, hipotesis 5 itu ditolak karena p-value-nya 0,1 dan standar deviasinya masih bisa dibilang meskipun bagus, tapi p-value-nya sangat tinggi gitu. Nah, kesimpulan bisa dibilang virtual clinical classroom ini berhasil ya dilakukan dan dikembangkan menggunakan SDLC waterfall. Dan juga kelayakan dan efektivitas ini bisa dilihat dari testing yang dilakukan menggunakan functional testing dan juga load testing. Dan dapat dilihat sebelumnya ya, dari gambar functional testing bisa digunakan aplikasinya, bisa diinteraksi satu sama lain, dan juga dari load testnya itu menunjukkan performa dari server berjalan dengan sangat baik. Dan juga faktor-faktor mempengaruhi virtual 3D Classroom ini ada beberapa ya, ada perseverance ya seperti sebelumnya ya, kecuali ini tadi, jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi ini yang 4 ini ya, yang satunya ditolak gitu.
Jadi, bisa dibilang faktornya itu PU-1, PU-PPU, PU-1, PU-BITU. Nah itu, eee, diterima gitu, merupakan salah satu faktor berhasilnya penelitian ini. Oke, sekian dari saya, terima kasih.